Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pujian dan rasa syukur yang paling sempurna kita panjatkan dan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, Rabb penguasa dan pemilik semesta alam ini, yang maha pengasih dan penyayang khususnya kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang konsisten mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Saudaraku sekalian, kewajiban kita sebagai seorang hamba yang paling utama adalah kita mengetahui Tuhan kita, mengenal Tuhan kita, mengetahui dan mengenal siapa Rabb kita, dan kita tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Demikian pula wajib bagi kita semua untuk mengetahui apa agama kita, bukan hanya sebatas tertulis di dalam KTP sehingga disebut sebagai agama KTP, atau lebih konkretnya Islam KTP. Dan kita juga wajib mengetahui siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dikategorikan sebagai seorang mukmin sejati. Dan ini adalah merupakan tiga landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap manusia, oleh kita semua, karena tiga masalah pokok tersebut atau ini akan menjadi pertanyaan bagi kita kelak nanti di fase alam kubur. Fase alam kubur akan ada fitnah, tiga pertanyaan yang berhubungan dengan tiga perkara ini, di mana ketika seseorang manusia telah dikebumikan dan kawan-kawannya pun telah pulang, seperti dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, saat itu akan ada dua malaikat yang datang dan mendudukkan orang tersebut atau setiap hamba seraya bertanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu. Kemudian juga akan ditanya, madinuk, apa agamamu. Dan akan ditanya dengan pertanyaan ketiga, man nabiyuk, siapa nabimu. Orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal dan mengetahui Allah ketika dia hidup di dunia ini, mengenal dan mengetahui nabinya ketika dia hidup di dunia ini, mengenal agamanya, bukan hanya sekedar pengenalan yang tertulis dalam data-data kertas seperti KTP, maka dia akan bisa menjawab dan mengatakan, Tuhanku adalah Allah, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agamaku adalah Islam. Sedangkan orang-orang yang ragu ataupun orang-orang yang munafik, maka jelasnya mereka tidak akan bisa menjawab, dan mereka cuma bisa mengatakan, saya tidak tahu. Kenapa? Mereka mengatakan, aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, maka aku pun mengatakan seperti mereka, ikut-ikutan. Cuma bisa ikut-ikutan. Agamanya, pengetahuan agamanya tidak dibangun berdasarkan ilmu,
dan cuma hanya bisa ikut-ikutan. Islamnya Islam warisan, bukan Islam yang dibangun di atas ilmu, pengetahuan, yang bisa menyampaikan dirinya kepada kebenaran, bisa menuntun dirinya kepada kebenaran. Karena seperti sering kita pelajari, seseorang ibadahnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali apabila di dalam pelaksanaannya terpenuhi dengan dua syarat. Yang pertama, dia tunaikan ibadah tersebut dengan secara ikhlas. Yang kedua, dia tunaikan ibadah tersebut sesuai dengan prosedur dan tuntunan tata cara yang telah diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sudah seyogianya kita berusaha menjadi manusia yang bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan majelis ini, perkumpulan kita ini adalah merupakan salah satu sarana untuk kita belajar dan mengetahui tentang kewajiban dan hak kita yang harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta kita, untuk mengenal Nabi kita sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita korek, kita pelajari, kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti cinta kepada Rasulullah SAW adalah dengan kita mempraktekkan aturan, tuntunan, dan ajarannya. Bukan hanya sekedar nyanyi, ya kan, atau zikir-zikir yang tidak dicontohkan sama sekali, dan kita bisa melihat, ya kan. Dan antum bisa di zaman yang sekarang ini, ya kan, dan semuanya serba canggih, tinggal masuk ke internet, tulis YouTube ziarah Wali Songo, Anda akan melihat bagaimana para manusia yang melakukan ziarah di sana. Orang berziarah itu gimana sih? Dan apa tujuan ziarah kubur disyariatkan dalam Islam? Untuk mengingat mati dan mendoakan orang yang telah mendahului kita. Tapi ini datang ke kuburan bawa rebana, habis itu berdiri di samping kuburan, ya kan, joget dan nyanyi. Tolong tanyakan kepada hati kecil kita masing-masing, seperti itukah Rasulullah mengajarkan kita tentang tata cara berziarah? Kita berziarah kubur bukan ingat mati, malah joget, genjeringan. Oh enggak, kita sedang beribadah. Oh, sedang beribadah. Terus apa bedanya sih itu dengan grup Metallica? Cuma Metallica bedanya apa? Pakainya band sama gitar dan manggungnya di mana? Di lapangan atau di Senayan. Tapi kalau situ manggungnya di kuburan. Ya, kan? Coba tanyakan kepada hati kecil Anda, apakah seperti itu Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berziarah kubur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jelas sudah jauh sekali dari tuntunan agama. Bukti cinta kepada Rasulullah adalah dengan kita melaksanakan syariatnya, mengikuti tuntunannya. Rasulullah pernah bawa genjring marhabanan di depan kuburan. Pernah para sahabatnya melakukan yang demikian sebagai manusia-manusia terbaik. Tidak pernah kita dapatkan. Terus itu ngambil dan transfer aturan itu dari mana? Nah, saudara sekalian, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui beberapa sebab. Di antaranya adalah dengan kita merenungkan dan memikirkan semesta alam beserta dengan seluruh isinya, dari makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kedua aktivitas tadi, merenung dan memikirkan, ya kan, akan menghantarkan seseorang untuk mengetahui Allah dan memahami kebesaran dan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan dan kekuasaannya, hikmah dan rahmatnya yang sangat luas. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 185, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala keteraturan yang ada di dalamnya.
Dalam surat Saba ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru." Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu menghadap Allah dengan secara ikhlas, berdua ataupun sendiri, kemudian agar engkau berpikir. Allah berikan kita otak ini untuk berpikir, bukan malah dimatikan otaknya dan mengikuti sesuatu aturan yang sama sekali jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yunus ayat 6 Allah berfirman, "Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun." Sungguhnya pada pergantian malam dan siang dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Jelas orang-orang yang bertakwa adalah orang yang mau berpikir. Dalam surat Al-Baqarah ayat 164, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama' mimma in fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun." Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan oleh Allah dari langit berupa air, lalu dengan air tersebut dihidupkan oleh Allah bumi ini setelah mati dan kering, kemudian ditebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau mengerti, yang mau berpikir. Nah, termasuk di antara sebab pengetahuan seorang hamba tentang Tuhannya, tentang Rabbnya adalah dengan memikirkan ayat-ayat syar'iyah, mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Al-Quranul Karim, wahyu yang dibawa oleh para Rasul alaihimussalatu wassalam. Dalam ayat-ayat tersebut tampak kita bisa melihat kemaslahatan yang agung, di mana kehidupan manusia dan makhluk di muka bumi ini, ya kan, dan di akhirat nanti kelak tidak akan dapat berlangsung secara baik kecuali dengan merealisasikan dan melaksanakan syariat tersebut, tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika hamba mau berpikir dan merenungkan apa yang terkandung di dalam ayat-ayat tanda-tanda syar'i yang Allah turunkan kepada para utusannya ini berupa ilmu dan hikmah, lalu dia mendapati keteraturan dan kemaslahatannya buat manusia, niscaya dia akan mengetahui siapa Tuhan Allah Rabbul Alamin yang telah menurunkan hukum dan syariat tersebut. Dan Allah berfirman dalam surat Nisa ayat 82, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran." Maka tidaklah mereka menghayati, mendalami Al-Qur'an, sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, maka pastilah mereka akan menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Kalau Al-Quran bukan dari Allah, dari dulu sudah ditinggalkan, sudah kadaluarsa, sudah tidak terpakai. Tapi ini adalah merupakan sebuah kebesaran yang Allah turunkan kepada utusannya Muhammad SAW. Nah, di antara sebab lain adalah yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati orang-orang yang beriman tentang pengetahuan kepada Allah, sehingga seakan-akan ia melihat Tuhannya secara langsung, ya kan? Dan ini adalah merupakan prinsip ihsan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Jibril bahwa peringkat tertinggi yang akan dicapai oleh seorang muslim dalam agama adalah dengan dia menempati tingkatan ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak, seperti disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah,
Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya engkau merasakan bahwasanya Allah selalu melihat, mengintai, dan mengetahui segala gerak-gerik dan perbuatan yang kita lakukan. Ini adalah peringkat tertinggi, karena Islam peringkatnya dibagi menjadi 3 tingkatannya: al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Nanti ada pembahasan tersendiri insyaallah. Kemudian landasan pengetahuan kedua adalah pengetahuan tentang agamanya, yang seseorang dibebani untuk mengamalkan aturan syariat tersebut. Juga pengetahuan tentang kandungan agama berupa hikmah, rahmat, maslahat bagi segenap makhluk, serta meninggalkan hal-hal yang bisa merusak maslahat tersebut. Manusia dan orang yang mau berpikir dan merenungkan secara sungguh-sungguh tentang agama Islam dengan berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW tentu akan mengetahui bahwa Islam adalah agama yang benar, dan Islam adalah agama kemaslahatan bagi seluruh makhluk hidup. Kita tidak dibenarkan mengukur Islam dengan kondisi umat Islam sekarang, sebab umat Islam terlalu banyak meremehkan banyak hal, terlalu banyak melanggar berbagai larangan besar, sehingga seakan-akan umat Islam di zaman sekarang ini mereka hidup, ya kan, jauh dari tuntunan agamanya. Seakan-akan mereka yang hidup di sebagian negara Islam bahkan berada dalam suasana yang bukan Islam. Kita lihat perempuan kafir dengan perempuan Islam gak ada bedanya. Ini telanjang, itu juga telanjang. Seorang muslim dengan seorang kafir kumpul bareng, teler bareng. Padahal tidak mungkin, gak ada bedanya. Padahal kita berada di sebuah negara yang mayoritasnya adalah umat Islam misalnya. Bukankah ini sebagai bukti jauhnya umat Islam dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan tuntunan Rasulnya SAW. Agama Islam, kita memuji syukur kepada Allah, mencakup semua maslahat yang dikandung oleh semua agama-agama, baik agama yang pernah Allah turunkan pada nabi-nabi terdahulu dan lebih unggul dari agama-agama tersebut, karena ia akan cocok untuk segala zaman, tempat, dan umat. Nah, makna cocok di sini untuk segala zaman, tempat, dan umat adalah agar manusia ini berpegang teguh dengannya, tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat, kapan dan di mana saja. Justru dengan Islam kemaslahatan itu bisa terwujud, kebaikan bisa terwujud. Nah, sebaliknya, bukan berarti bahwa ia tunduk kepada setiap zaman, tempat, dan umat. Agama Islam menyeru kepada setiap perbuatan yang baik dan melarang dari setiap perbuatan yang buruk. Nah, Islam memerintahkan kepada akhlak yang mulia dan melarang kepada akhlak yang tercela. Syariat Islam datang untuk menjaga 5 perkara. Ingat ini, menjaga 5 perkara. Allah mensyariatkan banyak hal dan menegaskan penjagaan ini. Islam datang untuk menjaga agama. Karena itu Allah mengharamkan perbuatan syirik, baik yang berupa tawaf di kuburan, istighothah kepada orang di kubur, ya kan, serta segala hal yang bisa menjerumuskan seseorang dalam kesyirikan, dan mengharamkan untuk beribadah, mengarahkan ibadah kepada selain Allah apapun bentuknya, baik secara zahir maupun secara batin. Dan oleh sebab itu kita harus memahami makna ringkas syahadatain, la ilaha illallah, yang maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah ini hanya milik Allah, dan ini adalah merupakan bagian dari pesona agama kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan akal, hati, dan fitrah kita untuk melakukan peribadahan atau ketaatan mutlak kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dakwah yang kita berada di atasnya, itu dakwah salafiyah, ini adalah merupakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang suci dan murni, yang diturunkan oleh Allah kepada kalbu Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam berdakwah, kita tidak mengajak orang untuk mengikuti kelompok atau individu, tetapi mengajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun memang telah timbul dakhan, kekeruhan, tumbuh amalan-amalan bid'ah yang jauh dari tuntunan agama, yang sunnah dikatakan
bid'ah, yang bid'ah malah dikatakan sunnah. Yang sunnah terpendam, yang bid'ah malah justru dilaksanakan beramai-ramai. Sehingga kewajiban kita adalah sebagai seorang mukmin untuk menguasai ilmu syar'i, dan kita beramal dengan meneladani ungkapan Imam Malik rahimahullah yang pernah berkata, dan juga Imam Syafi'i, setiap orang bisa diambil perkataannya atau ditolak kecuali pemilik kuburan ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, telah disinggung tadi di atas bahwa agama datang untuk menjaga 5 perkara. Pertama, penjagaan agama dengan mengharamkan perbuatan syirik dan segala sesuatu yang menimbulkan akses ke sana. Kemudian penjagaan terhadap badan dengan mengharamkan pembunuhan dan mengganggu atau mendolimi orang lain. Juga datang untuk memelihara akal. Makanya kenapa di dalam Islam diharamkan khamr, minuman keras, candu dan rokok. Kemudian datang untuk menjaga kehormatan. Makanya kenapa di dalam Islam diharamkan zina, percampuran nasab atau pergaulan bebas. Dan juga Islam datang untuk menjaga harta. Oleh karena itu diharamkan perbuatan tadzir, pemborosan, dan gaya hidup hedonisme, ya kan, yang lebih-lebihan. Nah, penjagaan terhadap 5 perkara ini termasuk bagian dari indahnya agama kita. Syariat Islam ini telah datang untuk memerintahkan penjagaan terhadap semua itu, dan masih banyak lagi perkara yang digariskan Islam, namun bukan kesempatan kita kali ini untuk memaparkannya secara detail. Nah, syariat yang telah merangkum seluruh amal soleh ini, mulai dari syahadat hingga menyingkirkan gangguan dari jalan. Karena itu, tolonglah jawab saudaraku sekalian, kalau menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk dari bagian keimanan dalam Islam. Antum lihat, apalagi ngebom, jelas haramkan. Atas dasar apa Anda menghalalkan perbuatan tersebut? Orang Islam aja memerintahkan untuk menyingkirkan duri dari jalan supaya orang lain tidak tersakiti oleh kita. Nah, oleh karena itu, bagaimana mungkin agama kita memerintahkan untuk mengganggu orang lain, melakukan pembunuhan, peledakan, ya kan? Jadi ini adalah merupakan intervensi pemikiran asing terhadap agama kita dan bukan dari Islam. Kemudian yang terakhir, landasan ketiga adalah pengetahuan manusia tentang Nabi Muhammad SAW. Hal ini bisa diperoleh dengan mempelajari sejarah kehidupan Nabi SAW, ya kan? Ibadah beliau bagaimana, akhlak beliau, dakwah beliau, jihad beliau SAW, serta segi-segi lain dari seluruh sisi kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, setiap orang yang ingin menambah pengetahuan dan keimanannya kepada nabinya, harus dia menelaah perjalanan hidup Nabi, baik ketika dalam peperangan maupun perdamaian, ketika susah ataupun ketika senang, serta dalam keadaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, menghadapi sebuah cobaan, atau ketika beliau dalam keadaan tenang-tenang. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang mengikuti Rasulnya secara lahir maupun batin, serta mewafatkan kita dalam keadaan sebagai manusia-manusia yang bisa merealisasikan Islam dan menerapkan sifat ihsan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas yang demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.